Cah. Halo. Kalian lagi ngapain nih? Ini lagi ngerjain tugas imun hema dan bank darah. Aku mau nanya dong, kalian tahu nggak sih kenapa hasil uji silang serasi hasilnya bisa incompatible padahal golongan darah antara pasien sama pendonor itu sama, cocok. Kenapa tuh? Dari yang aku pernah baca ya, katanya itu kalau misalnya pasiennya punya antibodi irregular, golongan darah kan biasanya ABO atau resus. Nah, tapi kalau misalnya pasien nggak punya antibodi ABO atau resus, bisa aja menyebabkan hal kayak gitu. Ada apa nih rame-rame? Ini lagi ngerjain tugas imun hema. Yoga duduk dulu. Oh iya, Oh iya ya, Mbak. Menurutmu apa sih yang menyebabkan uji silang serasi itu bisa inkompatibel padahal golongan darah donor dan pasien itu udah sesuai loh? banyak hal yang menyebabkannya, sepertinya reagen, kontaminasi, ataupun salah pemeriksaannya. Karena itu penting melakukan pemeriksaan KISI rutin. Karena itu termasuk dalam materi jaminan mutu imun hema loh. Jaminan mutu? Apa itu? Iya, daripada bingung, ayo kita nonton video ini. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai jaminan mutu pemeriksaan imun hematologi dan bank darah. Adapun topik pembahasan mengenai materi kami yaitu yang pertama pengertian jaminan mutu di bank darah, yang kedua yaitu ada komponen jaminan mutu, yang ketiga yaitu ada QA pada pemeriksaan imunohematologi, yang keempat yaitu ada QC pada pemeriksaan imunohematologi, yang kelima yaitu ada validasi dan verifikasi, yang keenam yaitu ada manajemen reagen dan alat, yang ketujuh yaitu ada dokumentasi, yang kedelapan akreditasi, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian jaminan mutu di bank darah. Jaminan mutu atau quality assurance di bank darah adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang memastikan seluruh proses pemeriksaan imunohematologi berjalan sesuai standar yang ditetapkan. QA penting karena pemeriksaan golongan darah, uji silang, dan screening antibodi harus sangat akurat untuk mencegah kesalahan yang bisa berakibat fatal bagi pasien. Tujuan utama QA ini adalah menjamin keamanan transfusi, meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil pemeriksaan, serta mencegah reaksi transfusi yang tidak diinginkan. Materi selanjutnya yaitu ada komponen jaminan mutu. Komponen jaminan mutu terdiri dari yang pertama yaitu ada quality assurance, yaitu menjamin seluruh proses pemeriksaan berjalan sesuai standar melalui SOP, pelatihan, dan pengawasan rutin. Yang kedua yaitu ada quality control, yaitu untuk memeriksa akurasi dan konsistensi hasil pemeriksaan melalui pengecekan reagen, alat, suhu, dan kontrol harian. Yang berikutnya yaitu ada quality improvement, yaitu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan meminimalkan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu ada quality management system, yaitu kerangka sistem mutu yang mengatur kebijakan, prosedur, dokumentasi, dan manajemen resiko di bank darah. Untuk materi selanjutnya, KISI pada pemeriksaan imunohematologi untuk menjamin akurasi, presisi, dan keandalan hasil pemeriksaan golongan darah dan uji serologi. Meliputi yang pertama, komponen KISI, yaitu yang pertama, reagen. Cek kualitas, tanggal kadaluarsa, kondisi penyimpanan, kontrol positif dan negatif. Yang kedua, peralatan, sentrifuge, inkubator, pipet validasi dan kalibrasi. Yang ketiga, teknik pemeriksaan, kepatuhan SOP atau inkubasi, waktu putaran, dan pembacaan aglutinasi. Keempat, kontrol harian, uji ABO atau RH control, panel cell control COMS. Dan yang terakhir, dokumentasi, catat hasil KISI, tindakan korektif bila hasil tidak sesuai. Yang kedua, tindakan bila KISI gagal, meliputi yang pertama, hentikan pemeriksaan dan ulang KISI. Yang kedua, periksa reagen dan alat, lakukan koreksi. Dan yang terakhir, laporkan dan dokumentasikan insiden. Yang ketiga, tujuan akhir, menjamin keselamatan pasien,
dengan hasil uji imunohematologi yang valid dan konsisten. Materi selanjutnya yaitu validasi dan verifikasi. Validasi dan verifikasi adalah proses penting untuk memastikan bahwa metode, alat, atau reagen baru benar-benar bekerja dengan baik dan memberi hasil yang akurat. Nah, validasi biasanya dilakukan saat kita pertama kali menggunakan metode atau teknologi baru. Di tahap ini, kita menguji akurasi, presisi, sensitivitas, spesifitas, dan repeatability sampai rentan nilai uji. Sementara itu, verifikasi dilakukan ketika kita menggunakan alat yang sama, tetapi dengan lot reagen baru atau setelah ada penggantian komponen. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa performnya tetap konsisten. Dengan kedua proses ini, maka bank darah dapat menjamin bahwa metode yang digunakan selalu relevan, terpercaya, dan aman untuk pelayanan transfusi. Materi selanjutnya yaitu manajemen reagen dan alat. Manajemen reagen dan alat dilakukan supaya semua bahan dan peralatan yang kita gunakan dalam pemeriksaan imunohematologi dan bank darah selalu berada dalam kondisi optimal. Nah, reagen harus disimpan pada suhu yang sesuai, dilabeli dengan tanggal buka dan kadaluarsa, serta diuji setiap kali ada pergantian lot. Untuk alat, kita lakukan kalibrasi, perawatan berkala, dan pemantauan harian. Misalnya, pengecekan suhu kulkas darah atau inkubator. Kalau ada penyimpanan atau kerusakan, harus segera dilaporkan dan ditangani. Nah, semua kegiatan ini juga wajib dicatat di logbook. Pengelolaan yang baik seperti ini membantu mencegah kesalahan teknik yang bisa mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Untuk materi selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan komponen penting untuk memastikan setiap tahapan proses dapat ditelusuri kembali atau traceability. Tujuannya mencegah kesalahan dan memudahkan investigasi bila ada reaksi transfusi. Dokumentasi meliputi yang pertama ada pencatatan. Pada pencatatan lengkap, identitas pasien atau donor, hasil golongan darah ABO atau RH, crossmatch dan identifikasi antibodi. Yang kedua ada rekaman KISI. Rekaman KISI harian, kondisi reagen, penggunaan alat, dan terdapat insiden. Dan yang terakhir ada SOP. SOP ini harus jelas, terbaru, dan konsisten. SOP juga harus diperbarui secara berkala untuk memastikan semua petugas bekerja sesuai prosedur yang benar dan konsisten. Yang kedua, ada akreditasi. Pada aspek akreditasi, bank darah wajib memenuhi standar mutu dari lembaga akreditasi seperti CARS atau ISO 15189. Standar tersebut menuntut adanya pengendalian mutu internal atau IMK atau IKC dan pengendalian mutu eksternal seperti IKA atau PMA, validasi dan verifikasi metode, manajemen risiko, serta kompetensi petugas. Akreditasi memastikan bahwa semua proses pemeriksaan imunhema dilakukan dengan prinsip keselamatan pasien, keakuratan hasil, ketepatan waktu, serta pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja alat, reagen, dan proses kerja. Auditor akan memeriksa konsistensi dokumen, alur pemeriksaan, rekaman KISI, pelaporan insiden, dan evaluasi mutu untuk memastikan bank darah memenuhi standar internasional. Untuk materi selanjutnya ada studi kasus. Pada kasus crossmatch yang tidak cocok padahal golongan darah sesuai, bank darah harus menelusuri melalui dokumentasi. Petugas memeriksa catatan KISI, fungsi reagen, antiglobulin dan sel panel, suhu inkubasi, serta kemungkinan antibodi yang tidak terdeteksi atau kesalahan identifikasi sampel. Jika ditemukan masalah seperti reagen melewati batas KISI atau lot baru belum diverifikasi, dilakukan tindakan korektif berupa penggantian reagen, rekalibrasi, pemeriksaan ulang, dan pelaporan insiden.
Kasus ini menegaskan bahwa dokumentasi lengkap, SOP yang jelas, dan pengawasan KISI penting untuk mencegah kesalahan transfusi dan menjaga keselamatan pasien. Selain itu, ada juga manajemen risiko di bank darah. Yang pertama yaitu risiko klinis dan mutu. Penularan penyakit infeksius, kesalahan golongan darah dan krosmet, reaksi transfusi. Yang kedua yaitu risiko produk darah, seperti penyimpanan tidak sesuai dengan suhu produk kadaluarsa, proyek yang kontaminasi, dan risiko dalam produk yang tidak mengandung pengawet. Yang ketiga yaitu risiko operasional, seperti kekurangan stok darah, kesalahan prosedur, gangguan yang di peralatan. Yang keempat, strategi mitigasi, seperti penerapan SOP yang ketat, pelatihan yang harus sesuai dengan standar, dan punya sertifikat yang sesuai. Kesimpulan dari materi kami yaitu jaminan mutu pemeriksaan imunohematologi di bank darah adalah langkah penting untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari identifikasi sampel, pemeriksaan ABO atau resus, uji silang, hingga penyimpanan darah dilakukan secara benar dan aman. Komponen jaminan mutu seperti quality assurance, quality control, quality improvement, dan quality management system bekerja saling melengkapi untuk menjaga konsistensi hasil, meminimalkan kesalahan, serta memastikan reagen, alat, dan prosedur selalu berada dalam kondisi optimal. Dengan penerapan jaminan mutu yang baik, bank darah dapat memberikan hasil pemeriksaan yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga risiko reaksi transfusi dapat dicegah dan keselamatan pasien tetap terjamin. Baik, sekian video materi dari kami. Terima kasih.